Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, khususnya siswa SD ataupun MI di seluruh tanah air, jumpa lagi dengan Pak Edi. Kali ini Pak Edi akan kembali mengajak kalian belajar literasi numerasi. Kali ini bersama saya, kita akan belajar konten domain bilangan. Hari ini kita akan belajar tentang mengurutkan beberapa bilangan yang dinyatakan dalam bentuk berbeda. Yuk kita simak bersama. Baiklah anak-anakku, mari kita lihat soalnya. Nah, ini adalah salah satu soal yang Pak Edi maksud tadi, tentang ini mengurutkan beberapa bilangan yang dinyatakan dalam bentuk berbeda. Anak-anakku, soal ini dapat kalian temukan pada laman Pusmenjar Kemdikbud ya. Ini yang sudah sering Pak Edi sebut ya. Baik, mari kita cermati soalnya anak-anak. Pak Edi bacakan ya. Budi memegang selembar kertas bertuliskan bilangan 61%. Dinda memegang selembar kertas bertuliskan bilangan 0,7. Ade memegang selembar kertas bertuliskan bilangan 0,68. Yuda memegang selembar kertas bertuliskan bilangan 5/9. Urutan anak yang memegang kertas bilangan mulai dari yang terkecil berdiri paling depan adalah titik-titik. Nah, ini anak-anak sudah ada jawabannya, sudah ada pilihan jawabannya. A. Yuda, Budi, Ade, Dinda. B. Dinda, Yuda, Budi, Ade. C. Budi, Dinda, Ade, Yuda. D. Yuda, Ade, Dinda, Budi. Nah, anak-anakku, mari kita bahas bersama. Anak-anakku, ketika kalian menemukan soal semacam ini anak-anak, ya, kalian harus paham dulu maksud soal ini. Maksud soal ini anak-anak, kalian diminta untuk mengurutkan anak-anak, mengurutkan berbagai bilangan ini yang dinyatakan dalam bentuk yang berbeda anak-anak. Coba kalian lihat, ada bilangan 61%, kemudian bilangan 0,7, bilangan 0,68, bilangan 5/9. Nah, 61% itu merupakan bentuk persen ya anak-anak ya, bentuk persen. Kemudian 0,7 itu merupakan desimal, 0,68 juga desimal. Sedangkan 5/9 merupakan bentuk pecahan. Nah, itu anak-anak yang wajib kalian kenali pertama kali. Jadi kenal soalnya dahulu anak-anak. Jangan tergesa-gesa untuk cepat-cepat selesai mengerjakan, namun hasilnya keliru. Baik, sampai di sini dulu paham ya anak-anak ya maksud soal ini ya. Kalian diminta untuk mengurutkan beberapa bilangan yang dinyatakan dalam bentuk berbeda. Mengapa berbeda? Ya, karena yang satu bentuknya persen, kemudian bentuknya desimal dan pecahan. Yuk, kita bahas bersama-sama ya anak-anak ya. Lah, langkahnya bagaimana anak-anak untuk menyelesaikan soal ini? Langkahnya anak-anak harus ya mengubahnya menjadi desimal anak-anak. Ini cara yang Pak Edi lakukan selama ini kepada murid-murid Pak Edi. Dengan mengubah semuanya ke dalam desimal, maka nanti kita akan mudah untuk mengurutkannya. Yuk kita mulai anak-anak ya. Kita mulai. Pak Edi akan bukakan dahulu papan tulisnya ya anak-anak ya. Anak-anakku semuanya, tadi soalnya adalah atau bilangannya ada yang pertama 61% ya anak-anak ya. Masih ingat ya anak-anak ya? 61%. Saya ketikkan di sini.
61%. 61%. Ya, 61%. Nah, langsung saja kita ubah ke desimal anak-anak. 61% itu artinya sama dengan apa anak-anak? 61 ya. 61 dibagi 100. Ya enggak anak-anak? Ya enggak? Persen itu kan per 100. Per itu artinya dibagi. Ya anak-anak ya. Coba saya perbesar. Nah, ini agak jelas anak-anak ya sekarang ya. 61% sama dengan 61 dibagi 100 anak-anak. Nah, langsung baik diteruskan. 61 dibagi 100 itu berarti kalian harus membaginya dengan porogapit. Nah, ya, kalau Pak Edi menyebutnya porogapit. Nah, kalau di sekolah kalian apa namanya anak-anak? Ya, atau mungkin sama ya anak-anak ya. Baik, Pak Edi akan lanjutkan porogapitnya ini 61 ini anak-anak ya. Dibagi 100. Nah, ini anak-anak ya. Nah, jangan mepet. Nah, iya. Nah, begini anak-anak ya. Nah, kita lihat 61 ini mau dibagi 100 kan tidak bisa anak-anak ya. Ada caranya anak-anak, jangan khawatir. Kalian tambahkan 0 di sini. Tapi jangan lupa kamu tambahkan 0, di hasilnya di atas ini anak-anak ya. Ya, itu wajib kalian pahami anak-anak. Nah, sekarang menjadi 610. Nah, 610 dibagi 100 kan bisa anak-anak ya. Berapa? 6 ya anak-anak ya. Ya kan? 6 kita tulis di atas di sini. Iya, 6. Ya kan? 6. Kemudian 6 dikalikan 100 berapa? 600. Nah, begini anak-anak ya. Nah, kita kurangkan sekarang. Ayo, 610 dikurangi 600 berapa? Iya, 10. Nah, sampai di sini biasakan anak-anak ya, biasakan tambahkan langsung saja di kanan ini 0. Sekarang jadi 100. 100 dibagi 100 berapa anak-anak? Berapa? 100 dibagi 100? 1 kali 100 sama dengan 100. Oke. Nah, sekarang kita kurangkan ya anak-anak ya. Kita kurangkan 100 dikurangi 100 0. Nah, itu yang 61% itu berarti sama dengan berapa tadi anak-anak? Sama dengan 0,61, sama dengan 0,61 ya, sama dengan 0,61. Saya taruh di sini anak-anak ya. Bentar. Sama dengan 0,61. Oke. Nah, ayo dipahami dulu Pak Edi, tunggu. Diamati dulu coret-coretnya Pak Edi. Apakah kalian bisa memahami ini? Ya Pak Edi tunggu ya. Silakan kalian memahami dulu. Baik. Dicatat ya anak-anak ya. Anak-anak di rumah sambil membawa kertas atau buku ya, dan pensil atau ballpoint. Silakan ikut coret-coret ya, ikut coret-coret. Ditulis ya anak-anak ya. 61% sama dengan 0,61. Oke. Saya hapus ya anak-anak ya. Saya hapus ya. Saya hapus. Oke. Saya hapus. Kemudian Pak Edi akan lanjutkan yang belum desimal tadi. Berapa anak-anak? Yang belum desimal adalah 5/9 anak-anak. 5/9. Nah, tulis di sini anak-anak ya.
per 9. 5 per 9 itu artinya sama dengan ya 5 dibagi 9 anak-anak ya. 5 per 9 itu artinya 5 dibagi 9. Yuk kita bagi di sini anak-anak ya. Yuk di bawahnya sini aja ya. 5 dibagi 9 dengan porogabet anak-anak ya. Nah yuk kita mulai. 5 dibagi 9 tidak bisa anak-anak ya. Jangan khawatir kalau tidak bisa, ada caranya. Caranya adalah kamu tambahkan 0 di sini. Jangan lupa menambahkan 0, di atas di sini di hasilnya. Paham anak-anak ya? Ayo sekarang menjadi berapa ini? 50, betul. 50 dibagi 9 berapa anak-anak? Ayo pikirkan. 50 dibagi 9 atau 9 kali berapa sehingga mendekati 50? Iya, pinter. 5 anak-anak ya. Tulis di atas di sini. Oke, 5 ya. 5 kali 9 hasilnya 45. Ya, 45. Tentunya kalian sudah bisa mengikuti ini ya anak-anak ya. Nah, sekarang yuk dikurangkan. 50 dikurangi 45 berapa anak-anak? 5, betul. 5. Jangan lupa ya, setelah ini kalian boleh langsung menambahkan 0 di sini di kanan 5 ini. Sekarang menjadi 50 anak-anak. 50 dibagi 9 lagi anak-anak. Berapa? Kan sama ini ya. 5 tulis di sini. Di kanan 5 ini. Hasilnya ya, hasilnya dikalikan 5 ini dikalikan 9 lagi berapa? 45. Ya anak-anak ya. Terus dikurangkan. Berapa 50 dikurangi 45? Berapa anak-anak? 5 lagi ya. Nah, tambahkan 0 di sini jadi berapa anak-anak? 50 dibagi 9. Oh, ternyata sama anak-anak polanya ya. Nah, inilah anak-anak kalian bisa menyaksikan bahwa memang matematika itu mengasihkan. Kalau ini kita bagi sampai subuh ya, hasilnya ini sama terus di kanan 5 ya 5 terus ya kan? Maka untuk penulisannya biasanya ditulis dengan titik 3 di belakangnya ini dan seterusnya. Maksudnya sama terus anak-anak ya. Ini coba nanti kalian lanjutkan sendiri. Bahkan tidak hanya sampai subuh, sampai besok, sampai besoknya lagi, sampai bulan depan 5 terus ke sana anak-anak ya. Nah, itu. Jadi kita tulis saja di belakang koma 2 angka saja anak-anak ya. Jadi 5 per 9 itu sama dengan 0,55. Iya, ini anak-anak ya. Yuk, saya ulangi. Kalau yang ini ya, ini namanya apa anak-anak? Ya, pecahan biasa. Kalau yang ini apa namanya? Desimal. Kita mengubah pecahan biasa ke desimal. Lah, itu langkah yang pertama anak-anak. Jadi kalau ingin mengurutkan beberapa bilangan yang dinyatakan dalam bentuk berbeda, pertama kali kalian harus mengubah yang belum desimal menjadi desimal. Ini pecahan ya anak-anak ya. Pecahan yang ini pecahan. Kalau yang ini apa namanya anak-anak? Ini adalah desimal ya anak-anak ya. Paham ya sampai di sini? Yuk saya beri waktu untuk memahami anak-anak. Coba yang apa? Yang desimal yang ini anak-anak ya. Yang ini. Nah, ini desimal, yang pecahan yang ini. Oke. Yuk, paham anak-anak? Kalau sudah, selanjutnya bagaimana anak-anak? Selanjutnya ya, saya hapus ya anak-anak ya. Selanjutnya kita harus menatanya, menata semua bilangan yang sudah diubah ke desimal itu sesuai dengan
nilai tempatnya anak-anak ya. Nah, sekarang saya tulis di sini. Saya tulis hasilnya. Jadi yang pertama tadi kan 61%. Ya, 61% kan sudah berubah menjadi 0,61 anak-anak, ya kan? Kemudian bilangan yang lainnya tadi 0,7. 0,7. Kemudian berikutnya adalah 0,68 tadi. Dan yang terakhir adalah tadi 5/9. 5/9 itu sudah diubah menjadi desimal menjadi 0,55 anak-anak. Ya, yuk kita lihat lagi apakah betul ya. Benar. Nah, ini anak-anak ya, coba kita ulangi lagi ya. 61% sudah diubah menjadi berapa tadi anak-anak? 0,61. Kemudian 0,7 ya kan, kemudian 0,8 dan yang terakhir 5/9. Itu ya anak-anak ya. Baik. Nah, kita ulangi lagi ya, 0,61, kemudian 0,7, kemudian 0,68 dan yang terakhir 0,55 ya anak-anak. Nah, kalau sudah begini anak-anak, kita baru bisa membandingkan. Ingat anak-anak, ingat ya, tanda koma harus lurus ya, dari atas ke bawah ini anak-anak ya, harus lurus, tidak boleh tidak lurus, harus lurus ya. Ingat anak-anak, kalian harus tahu letak bilangan pada nilai atau tempatnya. Coba saya ulangi lagi ya. 0 ya, 0 ini menempati tempat apa anak-anak? Ya, 0 ini menempati tempat apa anak-anak? Satuan ya. Ini tempat satuan. Satuan ya anak-anak ya. Ini satuan. Ini satuan ya. Kemudian yang barisan ini anak-anak ya, 6, 7, 6, 5 itu menempati tempat apa? Menempati tempat apa anak-anak? Itu menempati tempat apa namanya? Tempat persepuluhan. Masih ingat anak-anak? Ya, ini tempat persepuluhan. Kemudian yang 1, 8, 5 itu menempati tempat apa? Yang ini. Yang terakhir ini menempati tempat apa? Tempat perseratusan. Nah ya. Nah, ini harus diperhatikan anak-anak. Nah, kalau kalian sudah bisa menata seperti ini, kita baru bisa melihat. Nah, pertama kali kita bandingkan anak-anak. Bandingkan dulu mulai dari satuan. Satuannya kan sama, 0 semuanya anak-anak. Ya, ini 0, 0, 0, 0, 0 semuanya. Kemudian persepuluhannya kita lihat. Ya, persepuluhannya itu kita lihat. Ini 5, 6, 7, 6. Nah, kita akan mengurutkan bilangan ini dari mana? Dari yang terbesar atau yang terkecil? Misalnya yang terkecil anak-anak ya, yang terkecil. Yang terkecil itu berapa? Di antara ini 5, 6, 7, 6. Berarti yang terkecil kan 5. Berarti itu yang pertama. Ingat 0,55 tadi merupakan apa? Merupakan bilangan yang diubah dari 5/9. Masih ingat anak-anak ya? Nah, berarti 5/9 di sini merupakan
bilangan yang paling kecil. Itu anak-anak. Selanjutnya yang lebih besar ya. Selesai setelah 5/9 berapa coba? Ini sudah ya. Nah sekarang ini 6 sama kan? Nah kalau sama anak-anak, kalian harus membandingkan perseratusannya. Kalau persepuluhannya sama seperti ini 6, ini 6, maka dilanjutkan membandingkan perseratusannya. Di sini 8, ini 1. Yuk, mana yang lebih besar? Nah, yang lebih besar 8, yang lebih kecil 1. Maka inilah setelah 5/9. Ya, setelah 5/9 adalah 0,61. Ingat 0,61 tadi merupakan perubahan dari 61%. Kamu langsung tulis di sini ya anak-anak ya. 61% anak-anak. Nah, setelah 61%, mana yang lebih besar lagi? Nah, kita lihat tinggal ini tadi sudah, ini sudah, nah tinggal ini berdua. Langsung saja bandingkan persepuluhannya. Ini 6, ini 7, tentu lebih besar 7. Maka 7 lah yang paling besar. Nah ini ya kita tulis di sebelah 61%, 0,68, dan terakhir adalah berapa anak-anak? 0,7. Nah ini anak-anak sudah selesai pekerjaan kita, pengurutannya ya. Ingat-ingat ya. Berarti urutannya mulai dari yang terkecil adalah 5/9, kemudian 61%, kemudian 0,68, dan yang paling besar adalah 0,7. Ayo sampai di sini dulu. Coba dipahami dulu. Saya beri waktu anak-anak. Ayo diingat-ingat ya. Bagaimana anak? Bisa memahami ya? Baik, kalau begitu coba kita lihat, kita kembali ke soalnya ya. Kita lihat soalnya lagi. Kita akan menentukan pilihan jawabannya anak-anak. Yuk kita lihat. Ingat ya, tadi urut-urutannya adalah 5/9 yang paling kecil. Nah ini tadi kan kita disuruh untuk ini mengurutkan ya, urutan anak yang memegang kertas bilangan mulai dari yang terkecil. Nah yang terkecil berarti tadi siapa anak-anak yang terkecil? Yang 5/9 tadi siapa anak-anak? Yuda. Langsung saya tulis Yuda ya kan. Kemudian yang lebih besar dari Yuda tadi siapa anak-anak? Selesai 5/9 ya. Setelah 5/9 tadi berapa? 61%. 61% itu tadi siapa? Budi. Kita tulis saja langsung Budi ya, Budi. Terus setelah 61% tadi berapa anak-anak? 0,68 ya, masih ingat anak-anak ya. 0,68 itu siapa? Ade. Kita tulis ya, Ade. Nah yang terakhir yang paling besar ini 0,7 siapa? Dinda. Nah ini Pak Edi sudah menulis anak-anak. Sekarang tinggal ini mencari jawabannya pada pilihannya A, B, C atau D. Tadi Pak Edi sudah menulis Yuda, Yuda, kemudian Budi. Nah Budi, Ade, Dinda. Nah ternyata jawabannya ada di A. Kita klik anak-anak. Cara menjawabnya adalah kita klik yang bulatan ini, tombol ini anak-anak. Kita klik ya anak-anak ya. Ya, 1, 2, 3. Iya, sudah berubah warna menjadi biru anak-anak. Nah, jangan khawatir anak-anak. Ketika kalian berada pada laman Pusmenjar, jangan khawatir karena di sini sudah ada kunci jawabannya. Nah, mari kita periksa apakah pekerjaan kita kali ini sama dengan kunci jawabannya. Yuk kita buka bersama-sama dengan mengklik ini anak-anak. Nah, ternyata jawabannya A. Alhamdulillah, pembahasan kita kali ini benar anak-anak. Nah anak-anak, itu dia pembahasannya. Semoga kalian paham ya. Jangan lupa like dan tekan tombol subscribe channel ini ya anak-anak.
jangan lupa pula ajak teman-temanmu untuk menonton video ini. Sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.